Halo teman-teman semua, pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang why are Chinese companies doing oversea M&I, the case of Jinli and Volvo. Nah, sebelum kita mulai, pertama-tama saya akan mengenalkan dulu profil perusahaan Jinli. Nah, perusahaan Jinli ini adalah perusahaan otomotif asal Cina. Nah, Jinli ini menjadi perusahaan swasta pertama dan terbesar di negara itu. Nah, perusahaan ini memiliki kantor pusat yang berada di Taizhou. Awalnya mereka memproduksi kulkas, kemudian mereka mengawali produksi di bidang otomotif dan membuat suku cadang, dan mereka terus berkembang dan berhasil memproduksi sepeda motor sebanyak lebih dari 200.000. Kemudian perusahaan Jinli memberanikan diri untuk menciptakan mobil dan membuat gebrakan dengan menjadi perusahaan otomotif China yang memamerkan produknya di Amerika Serikat melalui Detroit Motor Show. Kemudian Jinli berencana menjual produknya di Amerika Serikat tahun 2008, tetapi karena kegagalannya di serangkaian tes tabrakan dan tes emisi, membuat Jinli baru memulai debutnya di Amerika Serikat di tahun 2010. Nah, perusahaan ini juga membeli Volvo dari Ford Motor pada Maret 2010. Lalu, pada September 2013, mereka memulai produksi unit taksi hitam. Dengan fokus utama pada pasar Cina, sebagian besar produknya dijual di pasar kosmetik. Tetapi dalam beberapa tahun ini, produk mereka semakin menguasai negara-negara berkembang yang berada di Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Kemudian, kepemimpinan wirausaha budaya inovasi Jinli tidak hanya tercermin pada kemajuan teknologinya, tetapi juga pada perluasan pasar. Memanfaatkan keistimewaan di Cina, Jinli banyak mendapat dukungan dari beberapa daerah pabrik produksinya meski merupakan perusahaan swasta. Berkaitan dengan penyimpanan laba yang memandai dan dukungan pemerintah, Jinli berjalan dengan baik selama memperluas operasi di dalam negeri. Kemudian saya akan menjelaskan profil perusahaan Volvo. Nah, perusahaan Volvo ini merupakan pabrik mobil Swedia yang didirikan di Gothenburg, Swedia pada tahun 1927. Nah, perusahaan Volvo ini merupakan salah satu dari 20 perusahaan mobil terbesar di dunia dan menikmati prestasi tinggi berdasarkan kualitas dan kinerja yang baik di Eropa Utara, terutama yang terkenal dengan keselamatan dan perlindungan lingkungannya. Lalu, Volvo Car diakuisisi oleh Ford Motor Company sebagai bagian dari Premier Automotive Group pada tahun 1999. Kemudian, pada tahun 2010, Jinli Holding Group membeli Volvo dari Ford. Yang secara umum, Volvo memproduksi truk-truk berat, bus, peralatan, konstruksi, dan lain-lain. Volvo Cars memproduksi berbagai model dari SUV, stasiun wagon, dan sedan. Sebagian besar perusahaan mobil internasional. Ia memiliki lebih dari 100 perusahaan penjualan nasional di seluruh dunia. Volvo itu terkenal dengan standar keamanannya yang tinggi dan jarak tempuh yang dapat dicapai. Berdasarkan properti premiumnya, harga jual Volvo tergolong tinggi dan menyasar segmen premium sebagai pasar utama. Volvo terutama bersaing dengan merek-merek mewah seperti Mercedes, BMW, dan Audi. Nah, sebelum krisis pada 20 tahun itu, pada tahun 2008, Volvo laris manis dengan volume penjualan selalu di atas 400.000 unit per tahun. Sedangkan tahun 2009, hanya setelah krisis keuangan, volume penjualan turun drastis menjadi 350 unit. Karena penjualan dan pendapatan mereka turun, Volvo mengalami kinerja keuangan yang buruk karena kehilangan uang yang memicu Ford menjualnya kepada Jinli pada tahun 2010 seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis situasi.
krisis ekonomi tahun 2008, industri otomotif itu dilanda resesi yang lumayan parah. Dampak resesi pada industri otomotif jauh lebih parah daripada industri-industri yang lain. Tingkat permintaan mobil telah menurun banyak di pasar seluruh dunia. Krisis ini mempengaruhi pabrikan mobil Eropa dan juga Asia, tetapi terutama dirasakan oleh pabrikan mobil di Amerika Serikat. Adanya krisis ini membuat pangsa pasar Amerika Serikat dari perusahaan mobil tiga besar, yaitu General Motors, Ford, dan Chrysler menurun dari 70% pada tahun 1998 menjadi 53% pada tahun 2008. Untuk keluar dari krisis ini, perusahaan tiga besar itu menjual aset dan juga merek modal yang tidak terlalu menguntungkan. Salah satunya yaitu perusahaan Ford yang menjual Volvo. Di samping itu, karena perusahaan mobil Asia dan Eropa tidak terlalu terdampak krisis, perusahaan mobil Cina yaitu Geely ingin masuk ke dalam persaingan global sekaligus melakukan ekspansi di pasar mancanegara dengan membeli merek asing yang sudah bereputasi khususnya dari Eropa. Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber daya. Nah, sumber daya sendiri itu merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu di dalam suatu kehidupan. Nah, sumber daya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Nah, yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam itu berupa hasil bumi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan kegiatan produksi. Terus yang kedua ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam perusahaan dan kunci yang menentukan perkembangan suatu perusahaan. Karena sumber daya manusia menjadi penggerak, pemikir, dan perencana dalam suatu perusahaan. Perusahaan Geely yang telah mengakuisisi Volvo melakukan ekspansi di pasar mancanegara. Dengan terjadinya akuisisi ini, ada beberapa masalah yang timbul. Yang pertama yaitu adanya perbedaan budaya dan bahasa. Adanya perbedaan budaya dan bahasa ini tentunya dapat mengakibatkan sinergi yang tidak akan berjalan lancar dan sulit dipahami. Terus kemudian ada kesesuaian strategi yang buruk, di mana perusahaan ini memiliki manajemen integrasi yang buruk. Dengan permasalahan ini, sumber daya manusia itu perlu ditingkatkan klasifikasinya, baik dalam perekrutan maupun sumber daya manusia yang sudah ada. Nah, untuk klasifikasi yang diperlukan dalam merekrut sumber daya manusia di perusahaan Volvo, yang pertama yaitu sumber daya manusia yang berpengalaman dalam bidang otomotif hingga manajemen global. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya manusia yang harus lulus tes dalam bahasa Inggris, dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang dapat berkomunikasi dengan baik di individu maupun di dalam kelompok atau grup. Untuk yang pertama, sumber daya manusia yang berpengalaman itu menjadi lebih luas jangkauannya dalam perekrutan maupun dengan sumber daya manusia yang sudah ada. Terus yang kedua yaitu sumber daya manusia yang perlu lulus tes bahasa Inggris yang telah diakui dunia agar sumber daya manusia dapat berkomunikasi dan bersinergi dengan baik antar sumber daya manusia yang berasal dari negara lain. Terus kemudian yang terakhir yaitu komunikasi yang baik juga akan memberikan sinergi yang baik pula dan memberikan dampak baik pula bagi perusahaan. Dalam mengatasi masalah perbedaan budaya antar negara, perusahaan memberi solusi untuk mengatasinya, yaitu sumber daya manusia yang baru maupun yang sudah ada diberi pelatihan khusus untuk merubah pemikiran individu terhadap nilai dasar budaya negara atau mempromosikan pemahaman antar budaya dari budaya yang beragam dari dua perusahaan yang berbeda. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendanaan kegiatan. Terdapat beberapa shareholder yang merupakan sumber pendanaan untuk perusahaan Geely dan juga Volvo. Nah, untuk Volvo sendiri itu terdapat dari Capital Group, Geely Holding, Industri Varden, Alecta, KMF Insurance and Funds, Ava Insurance, dan Norges Bank Investment Management. Selanjutnya untuk Geely sendiri ada Zhejiang Geely Holding, The Faguar Group, kemudian BlackRock Fund Advisor, Li Shufu, Norges Bank Investment Management, BlackRock Asset Management, dan JP Morgan Asset Management.
Selanjutnya ada analisis SWOT dari perusahaan Geely. Nah, untuk strength-nya sendiri, yang pertama yaitu adanya kemitraan dan kolaborasi yang kuat. Kemudian yang kedua yaitu adanya fokus pada kualitas dan desain. Yang ketiga yaitu adanya pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Dan yang keempat yaitu fokus pada research and development dan inovasi. Kemudian untuk weakness-nya, yang pertama ada sangat tergantung pada pasar domestik Cina, dan yang kedua yaitu teknologi yang kurang maju, dan yang ketiga yaitu penjualan yang tidak memuaskan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT perusahaan Geely. Untuk opportunities-nya yang pertama yaitu dukungan pemerintah, yang kedua berusaha mengembangkan kendaraan energi baru, yang ketiga yaitu segmentasi pasar baru. Untuk threats-nya, yang pertama persaingan ketat dengan merek lokal, merek usaha, patungan, dan merek asing. Yang kedua yaitu kemungkinan kelebihan kapasitas di pasar mobil China. Selanjutnya yaitu analisis SWOT perusahaan Volvo. Untuk strengths-nya, yang pertama yaitu prospek pasar yang bagus, yang kedua kapasitas produksi yang kuat, yang ketiga ekspansi secara global, yang keempat kemampuan pengembangan yang kuat. Untuk weakness-nya yang pertama yaitu terbelakang dalam desain dan teknik, yang kedua yaitu margin rendah walaupun mengalami pertumbuhan pendapatan, yang ketiga yaitu reputasi merek yang buruk. Untuk opportunities-nya yang pertama yaitu dukungan pemerintah, yang kedua prospek pasar global yang kuat, yang ketiga meningkatkan segmentasi pasar baru di Asia. Untuk threats-nya, yang pertama persaingan ketat dengan merek lokal, merek usaha patungan, dan merek asing. Yang kedua yaitu stringent environmental regulation. Yang ketiga yaitu fluktuasi mata uang mempengaruhi bisnis. Selanjutnya yaitu strategi yang dilakukan Geely. Strategi yang dilakukan Geely Group adalah strategi M&A, yaitu merger and acquisition. Strategi tersebut diambil untuk melakukan ekspansi di pasar mancanegara. Strategi merger and acquisition, di mana merger adalah suatu proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan saja, di mana perusahaan tersebut menyatukan saham berupa aset dan non-aset perusahaan yang dimerger. Di samping itu, akuisisi adalah pengambilan alihan kepemilikan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dengan cara membeli saham perusahaan. Pada tahun 2002 dan 2007, keinginan Geely untuk melakukan merger selalu ditolak oleh Ford, karena Geely merupakan perusahaan mobil yang kecil. Namun secara bertahap, Geely mendapat dukungan untuk melakukan mergernya. Dukungan tersebut berasal dari pemerintah China, Bank of China, AEBC, Bohai Fund, dan Honey Capital. Bank of China, AEBC, Bohai Fund, dan Honey Capital mendukung dari sisi keuangan. Dan akhirnya pada 23 September 2009, rencana merger Geely mendapat dukungan global. Pada 28 Maret 2010, Geely Group telah melakukan akuisisi kepada perusahaan mobil mewah yaitu Volvo. Sebelumnya, Volvo dikuasai oleh Ford Motor, namun berdasarkan kesepakatan di Gothenburg, Ford akhirnya bersedia menjual Volvo kepada Geely senilai 1,8 miliar US dollar. Volvo merupakan merek yang sudah dikenal reputasinya sebagai salah satu mobil yang paling elegan asal Eropa. Volvo pun dikenal memiliki tingkat keselamatan dan kualitas yang terjamin. Maka dari itu, akuisisi Volvo oleh Geely dipandang sebagai strategi yang tepat untuk berekspansi di mancanegara. Selanjutnya yaitu contoh kesesuaian strategi yang buruk. Kesesuaian strategi yang buruk dapat terlihat jelas setelah terjadi akuisisi pada 3 bulan pertama. Volvo dan Geely Group mengakui adanya perbedaan. Perbedaan terjadi karena pihak Geely Group tidak setuju dengan produk dan strategi merek oleh pihak Volvo atau para eksekutif perusahaan di Swedia. Pihak Geely Group ingin Volvo mengembangkan mobil mewah yang lebih besar dan lebih mewah untuk China. Sedangkan Volvo ingin mengembangkan kendaraan kecil, aman dan hemat bahan bakar sesuai dengan reputasi mereka sebagai kendaraan yang aman dan ramah lingkungan. Dibutuhkan komunikasi yang baik sehingga
pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk mendamaikan visi mereka dan memetakan jalan untuk kebangkitan Volvo. Mengingat pasar mobil mewah China sedang berkembang, pada tahun 2011, Volvo mengembangkan mobil konsep China yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain itu, Geely Group dan Volvo sepakat untuk membangun pabrik skala besar baru di kota-kota China Barat dan Timur Laut untuk mengembangkan mobil yang lebih besar dan lebih mewah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.